Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jakpir Pemilih. Jumpa lagi bersama saya Fiorentina di podcast Mochi Karondopok. Di episode kali ini kita nggak kalah seru kok ngobrolinnya, nggak kalah seru dari episode sebelumnya. Kali ini kita bakal bahas peran dari perempuan muda di tengah demokrasi. Nah, nggak sabar dong buat sambut narasumber kita yang keren bin kece. Oke, langsung aja nih. Yang pertama ada dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yaitu Adis. Halo Adis. Halo Jakpir Pemilih. Oke, yang kedua gak kalah keren juga nih, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yaitu Nabila Sinda Azaharo. Hai Nabila. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya Adis? Baik? Alhamdulillah baik dong pastinya. Makin bahagia dong teman aku. Tentu saja kita harus bahagia terus sih. Wah gitu, kita harus bahagia terus Jakpir Pemilih. Gimana Nabila kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah selalu sehat. Dan harus selalu sehat. Oke. Ya nih, Jakpir Pemilih, sebelumnya aku mau ngucapin makasih juga buat Adi sama buat Nabila karena udah nyempatin waktu ya, ngulangin waktu buat datang ke podcast Mochi Karondopok. Jadi gini, Nabila sama Adis, kan kita tahu ya, demokrasi ini tuh gak sekedar pemilu ataupun juga politik di parlemen gitu kan. Demokrasi ini kan bagaimana kita sebagai warga negara, termasuk perempuan muda seperti kita yang kece badai ini, suaranya itu bisa didengar gitu kan. Nah, selain itu tapi kan kita juga menghadapi tantangan dong ya. Karena kan selain semangat membara dari kita untuk join mungkin di parlemen, untuk turut serta di demokrasi, kita kan juga menghadapi tantangan sosial budaya sekitar masyarakat, betul kan ya? Betul. Nah, aku mau tahu nih dari mungkin organisasi kalian masing-masing melihat peran perempuan muda dalam demokrasi Indonesia saat ini, dan seberapa penting sih perannya gitu. Mungkin boleh dari Adis dulu mungkin. Oke. Kalau menurut data riset ya bahwasanya pada pemilu 2024 keterwakilan perempuan dalam DPR RI itu menduduki angka 128 dari 580 kursi, yang dimana presentasinya itu berarti sekitar 22%. Sedangkan keterwakilan perempuan itu kan ada di minimal itu 30%. Bahkan menyentuh angka 30% saja ini kita tuh masih kurang ya. Kita tuh masih kurang untuk menyentuh angka 30%. Nah, karena hal ini itu berarti sangat penting bahwasanya peran perempuan muda ini dalam demokrasi. Bagaimana kita nantinya bisa menyentuh angka 30% ini, tetapi bukan hanya dari kuantitas, tetapi juga kualitas. Karena dari GMNI sendiri gitu ya, dari GMNI sendiri itu ada sosok perempuan yang bernama Sarinah. Nah, Sarinah ini yang kita ketahui bahwasanya beliau ini sosok perempuan yang mengajarkan Soekarno kecil itu bagaimana arti mencintai rakyat kecil, kemudian menyadarkan Soekarno itu memiliki pemikiran untuk memerdekakan rakyatnya pada zaman dahulu, pada zaman pra kemerdekaan, yang dimana tentunya peran perempuan ini sebagai penyeimbang juga. Bagaimana perempuan ini juga memiliki peran yang sangat baik untuk demokrasi saat ini. Jadi dari GMNI sendiri juga memiliki sarinah-sarinah perempuan-perempuan yang juga harus terjun bagaimana kita itu terjun ke dunia demokrasi itu agar kita bisa berperan, agar kita bisa memaksimalkan 30% ini bukan hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Berarti yang bisa kita petik tidak hanya secara kuantitasnya tadi, tapi juga harus ditingkatkan kualitasnya secara gitu kualitasnya. Ya. Oke, makasih Adis. Boleh dari Nabila mungkin ada pendapatnya? Tadi bagaimana gitu ya, IMM memandang demokrasi gitu ya. Kalau dari aku dan juga mungkin dari GMM ya, kami memandang kalau kalau demokrasi itu merupakan sesuatu yang mewakilkan, ada kesetaraan di situ, ada representatif, karena demokrasi tidak bisa hanya dimiliki oleh suatu golongan. Termasuk perempuan harus andil di sana gitu ya. Apalagi tadi sudah disebutkan sama Mbak Adis gitu ya. Kalau misalnya keterlibatan perempuan di parlemen itu sangat kurang gitu ya. Nah, itu bisa kita telisik gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mestinya perempuan-perempuan ini ketika dikasih kuota 30% mestinya bisa memaksimalkan gitu. Jadi ini menjadi pertanyaan, apakah peran kita sebagai perempuan sudah bisa dan di tahap
mewakilkan suara rakyat kayak gitu. Jadi ketika 30% itu belum terpenuhi, mestinya peran kita belum sangat terasa. Padahal demokrasi itu sendiri adalah sejatinya representatif dari berbagai masyarakat, dari berbagai elemen. Jadi kalau misalnya perempuannya tidak terwakilkan dengan cukup, harusnya ini menjadi PR kita bersama. Artinya kesempurnaan dari demokrasi itu sendiri apakah sudah sempurna? Kayak gitu. Jadi demokrasi itu keutuhan dan kesetaraan. Ya, kayak keutuhan dan kesetaraan gitu ya. Nah, selanjutnya nih, ngomong-ngomong terkait kontribusi. Nah, pasti kan banyak ya cara dari kita sebagai perempuan muda untuk berkontribusi terhadap demokrasi di Indonesia ini. Boleh tahu nggak ya kira-kira kontribusi apa nih yang sekiranya bisa kita berikan untuk demokrasi kita? Mungkin dari Nabila dulu. Oke. Kalau dari aku sebagai seorang mahasiswa gitu ya, tentunya kita punya kapasitas, punya kesempatan yang lebih luas untuk cari pengetahuan, cari ilmu apa itu demokrasi dan bagaimana kita pentingnya untuk tahu apa itu demokrasi itu sendiri. Jadi pasti sebagai seorang mahasiswa maka kita harus mengupayakan mengoptimalkan peran kita sebagai mahasiswa untuk membuka kesempatan itu. Selain itu kita juga punya tanggung jawab gitu ya. Kalau kita tuh ternyata harus ikut mencerdaskan lingkungan sekitar kita. Karena kalau aku tuh berprinsip jangan mengaku sarjana dan jangan mengaku seorang yang mahasiswa gitu ya kalau kita tidak bisa menyadarkan orang-orang di sekitar kita. Jadi siapa kamu ya berarti kamu punya tanggung jawab untuk menyadarkan orang-orang. Kalau kita yang punya kesempatan untuk cari ilmu dan pengetahuan yang lebih luas, kita juga harus menularkan itu ke orang-orang terdekat kita. Karena ternyata ya walaupun seorang mahasiswa tuh masih ada yang enggan untuk tidak memilih tuh masih ada. Okay. Jadi kita harus bisa untuk mengupayakan apa yang kita punya kesempatannya juga bisa menularkan di sekitar kita agar orang-orang di sekitar itu mampu merasakan kebermanfaatan dari kita. Ya, berarti kontribusinya tuh perempuan muda bisa aja menyadarkan lingkungan sekitarnya untuk turut serta berdemokrasi. Betul. Gitu ya. Jangan takut gitu. Mungkin kalau dari Adi sendiri gimana nih kontribusi nyatanya? Oke, untuk kontribusi nyata ya kita sebagai mahasiswa gitu kan. Kita sebagai penggerak agent of change. Nah, kita sebagai agent of change ini yang gimana perempuan-perempuan ini bisa ikut andil gitu. Jadi kita juga harus melek politik, kita juga harus melek demokrasi. Karena kalau kita melek politik, kita apatis, itu kita bisa dengan gampang sekali untuk tersingkirkan, kita tidak bisa menjadi penyeimbang gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita tidak bisa berkontribusi, tentunya perempuan atau ibu-ibu ini menjadi pasar target suara para bacalon-bacalon. Karena ketika mereka teriak kampanye gitu kan, mereka teriak kampanye tuh kepada ibu-ibu jangan lupa tablas ini, tablas itu. Ketika kita tidak bisa berkontribusi, kita melakukan edukasi, kita tidak bisa menjadi seorang partisipatif dalam demokrasi gitu kan, maka menjadi sasaran empuk para bacalon-bacalon itu ya para ibu-ibu dan para perempuan-perempuan yang nggak melek gitu kan. Sedangkan program-program atau kebijakan-kebijakan nantinya yang dilakukan oleh para calon-calon ini, apakah ini pro dengan kita, pro pada perempuan, atau malah itu hanya gimmick saja, itu hanya kita menjadikan sebagai pasar target. Jadi bagaimana kita sebagai perempuan ini bisa berkontribusi itu menjadi yang pertama itu menjadi seorang pengawas partisipatif. Itu yang paling penting, karena kalau kita sudah melek dengan demokrasi, kita tahu alur demokrasi seperti ini gitu kan, tidak harus menjadi penyelenggara. Kalau misalkan kita tidak menjadi penyelenggara, kita menjadi pengawas partisipasisan gitu. Kalau misalkan kita menjadi penyelenggara ya itu lebih baik gitu, kita langsung terjun. Kemudian lebih nyata lagi kita berkontribusi sebagai calon gitu kan ya. Kita sebagai perempuan langsung mencalonkan calon sebagai calon DPR ataupun calon DPRD, calon DPD seperti itu. Jadi kontribusi yang paling kecil adalah kita harus yang pertama itu melek dulu. Kita melek demokrasi, kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita. Karena kalau kita lingkungan sekitar kita sudah mengetahui, kesadaran itu mulai perlahan itu akan tumbuh. Jadi kontribusinya itu yang penting bagaimana kita itu bisa memberikan agent of change kepada lingkungan kita. Oke, perempuan berarti harus bisa mencerdaskan, benar kan ya, terkait demokrasi ini. Jangan buta lah ibaratnya harus melek gitu ya, jangan informasi buta, kayak gitu ya. Jangan buta politik, jangan apatis dengan politik gitu kan. Kadang kan ada orang yang bilang kayak ya siapapun presidennya itu nggak ngaruh ke kehidupan kita. Itu salah besar, no gitu kan.
adanya presiden yang sekarang terpilih ataupun pemimpin-pemimpin yang nantinya itu terpilih, itu kan kebijakan-kebijakannya ngaruh sama kita. Kalau kita nggak melek, kita apatis, kita bodo amat dengan politik, ya itu tentu saja akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Apalagi yang tidak pro dengan perempuan, akhirnya ketertindasan perempuan, kultural patriarki itu nanti kan akan semakin merajalela kan gitu. Betul banget itu apa yang disampaikan oleh Adis. Oke, boleh nanya nggak sih terkait peran dari organisasi kalian masing-masing gitu ya? Gimana sih strategi dari organisasi kalian mungkin mengajarkan kepada para kadernya supaya nih para perempuan muda ini bisa berani untuk unjuk gigi, untuk tampil di depan publik? Mungkin boleh dari Mbak Adis dulu mungkin ya. Oke. Jadi dari Gemini sendiri itu kita tentunya punya ruang, kita punya ruang pergerakan Sarinah yang dimana kita mendorong perempuan-perempuan yang ada di Gemini ini untuk berani tampil. Yang pertama itu kita berikan mereka itu untuk ruang untuk bebas berekspresi, bagaimana mereka itu bisa untuk berani untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kita adakan sebuah diskusi-diskusi kecil, sedangkan diskusi-diskusi kecil ini kan untuk mengolah kata, mengolah pikiran kita, bagaimana kita bertukar pikiran kepada kader-kader yang lain, kepada anggota-anggota yang lain gitu kan. Akhirnya muncullah sebuah pemikiran baru, ide baru gitu kan. Setelah sudah, kemudian kita dorong lagi untuk mereka berani tampil di ruang publik, itu sekedar menjadi MC atau moderator dalam ruang-ruang seminar yang diadakan oleh kampus gitu kan. Jadi kita nggak melulu harus tampil di dalam organisasi, tetapi kita juga harus tampil di luar organisasi gitu, di kampus dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita sudah berani tampil di ruang publik, nantinya kita tetap untuk gimana kita belajar lagi gitu kan, kita praktekkan gitu. Karena kalau kita cuma belajar tapi kita tidak ada implementasi, tentu ya ilmu yang kita serap, ilmu yang kita dapat itu tidak bisa dengan baik. Bagaimana ini masih kurang ya ternyata kayak gitu, ini masih perlu diperbaiki gitu kan. Jadi bagaimana kita harus belajar, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Karena kalau kita berani tampil, tentunya nanti akan diundang oleh KPU Kabupaten Tegal untuk mengisi podcast kan, seperti itu ya. salah satunya gitu kan, salah satunya gitu. Berarti jadi namanya Ruang Sarinah. Pergerakan Sarinah. Jadi di Gemini itu ada divisi, namanya tuh divisi pergerakan Sarinah gitu. Jadi di sini tuh perempuan-perempuan itu dikasih wadah. Khusus kader perempuan berarti. Sebenarnya kalau bicara tentang Sarinah itu bukan berarti bicara tentang perempuan, tetapi karena kita harus kita sebagai wadah untuk perempuan, dan karena di Gemini sendiri itu kalau Sarinah itu kata Bung Karno dalam buku Sarinah itu bahwasanya perempuan itu seperti kepak burung sayap. Ya, kepak burung sayap ini itu antara perempuan dan laki-laki. Jadi antara perempuan dan laki-laki ini kalau kita seimbang, tentu akan dengan mudah mencapai tujuannya. Jadi karena ya tadi kita ketahui bahwasanya di lingkungan kita itu masih banyak sekali perempuan-perempuan ini menjadi tersingkirkan atau terpinggirkan. Jadi bagaimana kita perempuan-perempuan ini harus berani. Kita punya power, kita harus berani. Kalau kita punya power dan kita berani, kemudian kita ada loh, ini kita sebagai perempuan, kita sebagai Sarinah, sebagai feminis, kita sebagai pergerakan perempuan gitu kan, yang dimana akhirnya kita berani punya power, jadinya kita menyeimbangkan dengan laki-laki gitu. Kalau kita tidak ada wadah ini, maka tentu saja perempuan-perempuan masih berada dalam ketertinggalan kayak gitu. Kalau berarti GMMI itu punya wadah tadi namanya pergerakan Sarinah. Iya. Kalau dari IMM sendiri mungkin ada apa nih strateginya nih? Oke. Kalau tadi mungkin ya kalau ini sama-sama pergerakan mahasiswa sebetulnya tidak jauh berbeda. Tapi kalau di GMMI ada tadi divisinya apa Mbak? Sarinah, pergerakan Sarinah. Pergerakan Sarinah gitu ya. Kalau di MM itu ada bidang Imawati. Nah, bidang Imawati itu apa? Ya bidang yang untuk mengoptimalkan kemudian mewadahi para perempuan ini. Tentunya sama seperti yang tadi Mbak Adi sampaikan, di MM juga sama-sama terus mendorong para kader-kadernya untuk tampil, terutama perempuan. Bahkan kebetulan di komisariat saya itu terkenal selalu hampir tiap tahunnya ketuanya itu dari perempuan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita memberikan kesempatan kalau misalnya perempuan tersebut punya kapasitas, punya kompetensi gitu ya, dan dia bisa untuk memimpin, ya dia diberikan kesempatan untuk memimpin. Tuh kayak gitu. Juga kami di setiap kegiatan kita tidak pernah membatasi perempuannya hanya boleh berapa atau berapa, tentunya tidak. Itu silahkan siapa yang mau ikut, dan ketika perempuan itu lagi-lagi tidak hanya dinilai dari jenis kelamin gitu ya. Ketika beliau atau dia gitu ya punya kompetensi yang oke, pasti
bisa ikut dan berkesempatan. Jadi tentunya ada bidang tadi yang mewadahi, kemudian apapun kegiatannya diperbolehkan untuk ikut, untuk unjuk gitu ya, serta diberikan juga ruang-ruang diskusi tentunya, seperti yang tadi juga di GMNI. Untuk apa? Untuk menghidupkan kembali hasanah-hasanah keperempuanan, bahwasanya kita ada di sini tidak hanya sebagai pelengkap gitu, kita ada di sini kita juga karena punya kompetensi, kita punya peran gitu, seperti itu. Tadi namanya Imawati. Dan Imawati. Oh, betul wadah untuk mencetak perempuan-perempuan hebat Iya, gitu ya, betul seperti sekali. Nabila dong, mungkin Betul. salah satunya. Oke, tadi kan kita ngomongin strategi ya. Sekarang kita ngomongin tentang tantangan. Nah, kalian berdua ini kan ini ya sudah terjun di organisasi masing-masing kan sejak lama ya, sejak Iya. jadi mahasiswa itu kan. Boleh tahu nggak sih, ada nggak sih tantangan kalian gitu sebagai perempuan muda di dalam organisasi mungkin, atau sempat biasanya kan perempuan kadang dipandang sebelah mata, Iya, betul. diremehkan, Betul. dianggap lemah. Mungkin ada nggak sih nih tantangan, saya pengen tahu dong. Iya. Mungkin dari Nabila. Tantangan itu lagi-lagi ya, kita dianggap perempuan itu hanya sebagai pelengkap. Jadi ketika kita perkumpulan Ormawa atau yang lain, perkumpulan pergerakan mahasiswa gitu ya, kalau mau mengajak para perempuan itu, para laki-lakinya masih terlihat pakai bahasa Tegal ya. Pakai itu gimana ya? Lebih banyak. Pakai itu kurang apa ya? Kurang, bukan lebih banyak. Masih kurang sreg karena hanya karena dia perempuan. Oke. Padahal kan sebetulnya mau dia perempuan atau dia laki-laki gitu ya, kalau memang punya hak dan punya ruang yang sama, kenapa tidak untuk diajak? Itu terus kemudian stereotip ya, stigma dari lingkungan, lagi-lagi masih ketika tugas-tugas yang bersifat domestik dialihkannya ke perempuan. Padahal kita kalau misalnya kita punya punya kompetensi yang oke, kita bisa kok untuk tampil di depan. Tapi seringkali yang terjadi itu kalau misalnya hal-hal yang untuk di depan layar diutamakan untuk laki-laki dan yang pekerjaan domestik itu untuk perempuan. Padahal seharusnya kita semestinya punya hak yang sama. Gitu. Kalau di IMM sih sebetulnya aman dari hal seperti itu ya. Tapi ketika lingkupnya sudah diperluas, seringkali hal-hal itu muncul kayak gitu. Kok kalau misalnya ada perkumpulan tetapi membawa tentang maksudnya ketua-ketua terus kita secara perempuan jadi jarang diajak atau jadi hanya sebagai pelengkap gitu, tidak sebagai manusia yang utuh yang mewakili suara, itu tidak kayak itu sih. Ya harusnya perempuan dan laki-laki Iya, bisa betul, sama ya. betul. Di depan semua gitu, Depan tampil semua. semua Iya, gitu ya. betul. Kerjaan domestik juga Sama sama-sama gitu harusnya ya. antara perempuan dan laki-laki, kenapa kita harus diberikan pekerjaan yang domestik gitu Iya. dan di belakang layar itu sih. Oke, makasih Nabila. Mungkin kalau dari Adis nih, tantangan apa yang mungkin pernah Adis alami? Kalau tantangan para Gen Z sekarang itu nggak beda yang paling sering banget saya temui itu satu, street parents. Oke. Street parents kayak dimana akhirnya mahasiswa-mahasiswa ini yang mau aktif dalam organisasi, mau aktif dalam kegiatan-kegiatan gitu kan, cuma karena mungkin kultur budaya di lingkungan wilayah rumah tinggalnya gitu kan, atau mungkin dia punya orang tua yang tidak tahu menau gitu kan, yang taunya cuma anaknya kuliah tuh udah selesai harus pulang gitu, nggak boleh aktif organisasi, nggak boleh main segala macem gitu kan. Padahal seharusnya kita sebagai mahasiswa itu juga harus bisa mengambil posisi bahwasanya saya mahasiswa ini. Kalau misalkan saya hanya mahasiswa yang kupu-kupu ya, kuliah pulang, kemudian arti mahasiswa yang sesungguhnya di dalam diri saya ini mana gitu kan. Apalagi kalau misalkan kayak politeknik itu kan tridharma ya, itu kan, jadi kayak bagaimana perempuan-perempuan ini kan kalau punya tantangan sebagai memiliki orang tua yang street parents gitu kan, kita itu menjadi tantangan gitu. Bagaimana tantangan ini kemudian kita analisis, kemudian kita kasih problem solvingnya gitu kan. Saya seringkali menemui teman-teman dari GMNI, Sarina ataupun dari organisasi intrakampus gitu kan, bahwasanya nanti kita kumpul segini, mungkin acara selesai jam ini, nggak bisa mbak, aku jam segini, jam 9 harus di rumah, udah pulang, udah diteleponin sama mama segala macem gitu kan. Itu kan tantangan berat Gen Z ya sekarang ya, street parent gitu kan. Jadinya dimana akhirnya ini harus bagaimana ini biar kita sebagai mahasiswa ini bisa memberikan ruang kepercayaan kepada orang tua, dan kita juga bisa tetap berorganisasi dan berkegiatan kayak gitu kan. Karena bagaimana kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau sekiranya kita memang mau benar-benar aktif dalam organisasi, kita berikan yang hasil yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan kita aktif dalam organisasi, kita aktif dalam kegiatan, kemudian ada manfaat yang baik dalam diri kita sendiri, dan orang tua itu menyaksikan, iya anak Kenyong semenjak masih GMNI jadi berani tampil di acara desa, di acara RT,
RT RW gitu kan, itu berani tampil gitu kan, berani muncul. Wah bener ini ternyata game ini membawa pengaruh baik gitu kan. Akhirnya orang tua itu memberikan support gitu kan. Orang tua melihat bahwasanya setelah anak ini aktif dalam organisasi, aktif dalam GWNI, kemudian memberikan hasil yang positif, bermanfaat, orang tua tentu akan sit parent atau kultur budaya yang tadi untuk perempuan nggak boleh pulang malam segala macam berkegiatan, udah ngapain, pulang kuliah udah pulang aja gitu kan, stigma seperti itu akan dengan sendirinya itu akan luntur karena kita bisa membuktikan bahwasanya kita sebagai perempuan, kita berkuliah, kita berorganisasi, dan kita memiliki kemanfaatan untuk diri kita dan orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia yaitu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain gitu sih. Tapi aku penasaran nih, gimana sih tadi cara GMN ini meyakinkan para orang tua yang anak-anaknya mungkin join sama di GMN itu, gimana cara meyakinkannya? Kalau di GMN Kabupaten Tegal sendiri itu kita langsung main ke rumahnya. Oh, oke. Iya, jadi kita jemput bola, kita memperkenalkan diri gitu kan. Kita mungkin adain pertemuan, kita di masing-masing rumah-rumah kader atau anggota, kita perkenalkan diri ke orang tua mereka. Terus kita di rumah tersebut kita diskusi, kita bincang-bincang terkait mahasiswaan, beberapa hal-hal yang mungkin akhirnya orang tua tuh melihat, oh ternyata kalau anak saya kumpul organisasi itu seperti ini ya gitu kan. Ada hal baiknya gitu kan, ada hal manfaat yang disampaikan ataupun yang dibincangkan gitu kan, diskusi-diskusi yang akhirnya orang tua tuh melihat, oh seperti ini ternyata anak saya kalau kumpul di luar, seperti itu kan. Jadi kita juga selain menyebut bola, kita juga memperkenalkan diri kepada orang tua para kader kita gitu kan. Nanti kalau sekiranya kita sudah keliling semua anggota, kita ada mungkin setiap bulan kita masing-masing dalam diskusi ke rumah-rumah kader gitu kan. Nah nanti kalau sudah, kemudian kita terjunkan kader-kader ini ke lingkup masyarakat. Jadi dari GMN itu bukan hanya kita diskusi-diskusi saja, tetapi bagaimana kita juga bisa mengimplementasikan hasil diskusi-diskusi tersebut. Kita lalu bisa terjun langsung ke masyarakatan gitu kan. Kita misalkan dari ada isu-isu terkini panas gitu, misalkan dari UMKM di Kota Tegal yang tempatnya digusur atau apa, kemudian karena didirikan sebuah bangunan apa misalkan kayak gitu kan. Bagaimana dari situ kan kita bisa kader-kadernya itu kita sortirkan bahwasannya kita harus terjun, kita juga harus bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, bukan hanya untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, kita harus bermanfaat untuk orang lain, kita harus membantu. Karena dari GMN itu marhanisme, yang dimana dari asas marhanisme itu kan kita membantu rakyat-rakyat kecil gitu, masyarakat yang tertindas. Ketika masyarakat ada rakyat-rakyat yang ada yang tertindas itu, kita terjun, kita membantu, kita bagaimana kita bisa menopang bahwasanya ketika ada permasalahan-permasalahan ini, ketika ada isu-isu ini, kita bisa terjun, kemudian bagaimana langkah kita sebagai mahasiswa untuk membantu dalam masyarakat atau lingkup masyarakat yang seperti ini gitu. Jadi kita juga tidak melulu diskusi ngobrol sampai malam, pulang nyampe diskusi sampai subuh. Itu kan masih banyak ternyata mahasiswa-mahasiswa yang kita diskusi sampai subuh, pulang tidur udah gitu kan. Jadi nggak ada aksi nyatanya, betul. Jadi kita selain kita ada diskusi, kita juga harus ada aksi nyata bagaimana kita terjun ke dalam masyarakatan. Terus ketika kita udah terjun ke masyarakatan, otomatis banyak media-media yang menyorot. Media-media, karena kan sekarang media sebagai sarana informasi yang sangat luar biasa sekali gitu kan. Kita ke expose sedikit di media, viral. Orang tuh lihat, oh viralnya baik nih anak saya gini. Orang tua mana yang nggak bangga coba gitu kan. Yang akhirnya orang tua akhirnya dengan sendiri akan mensupport untuk anaknya aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan kemasyarakatan gitu. Jadi kita nggak hanya melulu di kuliah, kita melulu di organisasi, tetapi bagaimana kita juga bisa ambil andil dalam kegiatan kemasyarakatan seperti itu. Oke, berarti baik itu dari GMNI maupun dari IMM itu bagaimana cara kalian ini berorganisasi nggak cuma rapat diskusi terus, tapi bagaimana menunjukkan aksi nyata kepada masyarakat. Kalau kami tuh ada loh untuk kalian gitu ya, secara nyata gitu. Gitu Jakir memilih, mungkin kalau tertarik mau join mungkin bisa ya. Bisa banget. Buktinya mereka nih cetak dari dua organisasi yang hebat. Aku mau tanya nih terkait harapan kalian. Harapan 10 tahun ke depan terkait demokrasi kita bayangin kita bayangin gimana tuh ya 10 tahun ke depan. Nah kalian tuh maunya seperti apa sih sebagai perempuan muda nih? Boleh nih dari Nabila mungkin boleh. Semoga 10 tahun ke depan berapapun kuotanya kita bisa memenuhi itu sebagai seorang perempuan gitu ya. Kemudian semoga pemilu ke depan, demokrasi ke depan bisa lebih inklusif, terus lebih representatif, mewakili berbagai
golongan dan berbagai asal budayanya gitu ya, dari berbagai domisilinya masing-masing. Kemudian untuk para perempuan gitu ya, semoga kedepannya teman-teman bisa membuka jalannya sendiri, memilih jalannya teman-teman sendiri. Jangan menunggu untuk dibukakan sama orang lain. Silahkan pilih dan jalani apapun yang sudah kalian pilih dengan sangat optimal agar kalian bisa didengar dan dilihat oleh masyarakat sebagai seorang perempuan. Oke, jalani pilihan kalian dengan penuh tanggung jawab ya, dengan optimal gitu ya. Agar orang lain itu juga lihat perempuan juga bisa. Gitu. Iya. Mungkin kalau dari apa nih harapannya? Kalau dari harapan saya, yang pertama ya, hasil podcast diskusi kita pada kali ini itu bisa tersebar luas sampai ke seluruh pelosok, yang dimana dari hasil diskusi ini kita juga bisa ternyata ada hasilnya bagaimana perempuan-perempuan itu kita bisa tahu dan mendengar bahwasanya ternyata perempuan itu punya peran penting gitu untuk demokrasi. Karena ketika perempuan-perempuan sudah tahu dan mengerti bahwasanya kita itu harus melek demokrasi, kita harus melek politik gitu ya, tentunya itu akan dengan sendirinya itu menumbuhkan kesadaran si perempuan-perempuan itu, yang itu akan mempengaruhi demokrasi 10 tahun ke depan, yang bagaimana nantinya selain tadi kuota 30% itu harapannya itu bisa kita ada kesetaraan. Kenapa kita harus 30%? Kenapa kita tidak 50-50 gitu? Kuota perempuan dan kuota laki-laki itu kenapa kita tidak sejajar mengalami kesetaraan? Karena kalau misalkan karena perempuan muda ini kan punya energi gitu ya, kemudian punya ide, knowledge itu yang masih fresh gitu kan. Jadi perempuan itu bukan hanya menjadi pelengkap tapi penyeimbang gitulah. Perempuan juga mempunyai hak dalam mengambil sebuah keputusan, yang dimana nantinya hasil podcast ini bisa tersebar luaskan, kemudian para perempuan-perempuan muda itu jadi tahu bahwasannya kita ternyata punya peran penting yang itu akan nantinya itu mempengaruhi demokrasi 10 tahun ke depan, dan tentunya ada representasi undang-undang terkait 30% ini menjadi 50%, menjadi setara. Kita itu harus bahwasanya kita tuh harus sadar bahwasanya kenapa kita hanya ada di angka 30% gitu kan. Kalau kita bisa 50% kenapa hanya 30% gitu. Dalam 10 tahun ke depan dimaksimalkan kita bisa 50%, bukan hanya kuantitas, kita juga punya kualitas. Yang dimana perempuan dan laki-laki ini yang tadi seperti kata Bung Karno, kita itu bagaikan kepak burung sayap. Sayap burung yang dimana kalau kita terbang tujuan yang bersama, sayapnya seimbang, tentunya akan mencapai tujuan yang sangat luar biasa gitu kan. Jadi Cakwir Pemilih, jangan lupa ya, ini podcastnya ini harus ditonton. Betul banget. Dan kalau udah ditonton, nggak boleh skip. Kalau udah ditonton harus like, comment, share juga dong. Jadinya nanti pada saat demokrasi 10 tahun ke depan ya, perempuan-perempuan ini bisa melek demokrasi dan juga ikut berpartisipasi. Itu boleh nggak kasih pesan singkatnya gimana? Cara mengajak mereka, ayo kita juga berani loh, kita juga bisa loh. Mungkin boleh nih dari Nabila mungkin kali ya. Oke. Sebetulnya tadi udah di-spill ya, yang harapan itu. Jadi silahkan ya semua teman-teman berbagai dari perempuan berbagai sektor gitu ya. Mau mereka mahasiswa, ibu-ibu atau siapapun, jangan pernah takut untuk memilih sesuatu dan menjalankan dari apa yang sudah kalian pilih gitu. Jangan sampai kita tadi sudah disampaikan bolak-balik hanya sekedar mengikuti. Pilihlah jalan kalian sendiri, jangan sampai jalan kita ditentukan oleh orang lain. Oke, perempuan juga bisa berdikari ya, berdiri di kakinya sendiri. Oke, kalau dari Adis gimana nih? Pesan singkatnya itu kita jangan apatis, kita jangan buta politik, kita harus melek politik, kita harus melek demokrasi. Karena kalau kita sudah punya kesadaran untuk melek politik dan demokrasi, kita akan mencari tahu sendiri gitu, mencari tahu. Kemudian kita sebagai perempuan punya peran untuk mengambil keputusan suara kita sendiri. Jadi tidak hanya kita perempuan selalu dalam tanda kutip ini tersingkirkan, menjadi nomor 2 kan gitu kan, tidak menjadi power yang utama. Jadi jangan buta politik udah, karena politik itu mempengaruhi bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Oke, berarti Cakwir Pemilih, terutama perempuan muda, kita harus cerdas gitu ya. Makasih buat Adis dan juga buat Nabila yang udah mampir ke sini. Jangan bosan-bosan lo ya. Jangan dikolik lagi kan ya buat podcast lagi sama aku gitu kan. Boleh. Makasih lo sebelumnya ya, dan makasih juga buat Cakwir Pemilih yang ada di rumah yang setia dengerin kita. Jangan lupa tuh tadi bener dengerin podcast ini karena tuh isinya bener-bener berat banget ini. Isinya ilmu-ilmu yang makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Cakwir Pemilih.